Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa, para pendengar yang sama berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai niat. Sekarang kita masuk kepada rukun wudhu kedua, yaitu ghuslul wajah ya, ghuslul wajah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum ya, faghsilu wujuhakum. Ketika Allah menyebutkan tentang anggota-anggota tubuh apa saja yang yang wajib untuk dibasuh atau dicuci ketika berwudu, salah satunya adalah Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, dan cucilah ya atau basuhlah muka kalian ya. Jadi dari segi bahasa ya, al-ghusl ya, al-ghusl yaitu mencuci, harus air itu mengalir di anggota tubuh kita ya, dan tidak cukup dengan hanya menyentuh air tersebut ya, atau mengusap ya, tidak cukup hanya menyentuh seperti ini ya, misalnya air di tangan kita kemudian disentuh seperti ini, maka itu tidak cukup ya. Harus memang ada air yang mengalir ya, yang mengalir di wajah kita ya, di wajah kita. Makanya para ulama juga mengatakan bahwa al-mujzi al-inghisal ya. Pokoknya wajah atau anggota tubuh itu yang wajib untuk dicuci itu tercuci ya. Meskipun yang mencuci itu bukan orang ya, bukan manusia. Jadi misalnya ada orang yang pertama ya, orang si A misalnya, dia mencuci mukanya dengan tangannya. Dan orang kedua itu dia mencuci mukanya dengan cara menceburkan kepalanya di kolam. Dan mereka berdua meniatkan itu sebagai mencuci wajah di wudhu ya. Si A ini sah, si B ini ya sah. Karena mengapa? Karena yang wajib adalah al-inghisal, bukan al-ghasl. Al-inghisal yaitu tercuci ya. Meskipun ada orang yang melakukan ya atau tidak. Meskipun air itu sampai ke tubuhnya dengan cara memakai tangannya atau tangan orang lain, atau dia tercuci dengan sendirinya. Misalnya dia masukkan ke dalam wajahnya ke dalam kolam ya, atau di bawah hujan yang deras dan yakin bahwa 100% atau tidak yakin ya, bisa juga ghalabatul dzan ya. Semi yakin ya, bahwa seluruh wajahnya itu sudah terkena oleh air ya, sudah terkena oleh air. Faghsilu wujuhakum ya, dan cucilah wujuhakum, wajah kalian. Jadi yang wajib itu adalah mencuci semua wajah, bukan sebagian wajah ya. Makanya ya para ulama mengatakan ya bahwa eh, kita harus yakin ya, atau ghalabatuz dzan ya, atau tidak mesti yakin, bisa 90% yakin bahwa ya 100% wajah kita itu sudah terkena air ya. Mungkin bisa dibedakan ya. Tidak mesti 100% yakin ya. Kalau 100% yakin bahwa 100% muka kena air, maka itu lebih baik ya. Tapi kalau kita sudah yakin tapi terus sedikit ya, misalnya 90% yakin bahwa seluruh wajah kita sudah terkena air ya, maka itu sudah dianggap sah. Mungkin ada yang bertanya, wajah itu yang mana? Ya. Para ulama mengatakan wajah itu adalah apa yang mata qaubihil muwajah, apa yang kita pakai untuk menghadap ke orang lain. Ya, apa yang kita pakai untuk menghadap ke orang lain. Para ulama mengatakan bahwa batas dari wajah itu yang pertama adalah mimmana bisya'ri ghaliban ila muntahal lahyain. Dari awal tempat tumbuhnya rambut ya, secara umum ya. Jadi karena ada orang yang di sininya botak ya, jadi itu tidak umum. Jadi secara umum ya, mayoritas orang dari sini ila muntahlah ya, sampai di akhir bagian dagu di sini ya. Yaitu tempat tumbuhnya tempat rahang bawah lah, di bagian rahang bawah ya. Adapun itu secara ini ya, secara dari atas ke bawah. Adapun dari kanan ke kiri atau dari ujung ke ujung ya, yaitu dari telinga sampai telinga ya.
dari telinga sampai telinga. Jadi bagian warna putih di sini ya. Ya, kalau dilihat di sini ya, itu wajib untuk dibasuh juga ya. Karena itu termasuk dari bagian dari wajah yang disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh para ulama. Eh, jadi ya para jemaah sekalian ya, dari atas rambut di sini ya, tempat mulai tumbuhnya rambut ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang botak ya, dan rambutnya mulai dari sini, ya, bukan berarti dia harus mencuci dari atas sini sampai turun ke bawah. Tidak. Seperti yang kita katakan tadi bahwa yang wajib adalah al-mu'tad. Ya. Kebanyakan orang di mana rambutnya itu tumbuh ya di bagian sini ya. Jadi dia mulai dari sini. Tidak mulai dari belakang atau di mana rambutnya tumbuh tersebut ya. Jadi kalau ada orang botak ya, yang sewajar-wajarnya saja ya dari sini, bukan dari belakang ya. Atau misalnya, tapi kalau ini ada pertanyaan, gimana kalau telinganya mundur dikit ya? Ada yang bertanya, bagaimana kalau telinganya mundur dikit? Para ulama mengatakan bahwa kalau khusus telinga, ya khusus telinga, berbeda lagi dengan ini ya, dengan sikut nanti kalau kita bahas tentang tangan ya, mencuci tangan, orang yang sikutnya mundur atau sikutnya maju sampai di mana dibasuh ya. Kalau fuqaha mengatakan bahwa dari mana sikut itu berada ya, meskipun sikutnya naik misalnya di sini. Tapi kalau khusus telinga ya, karena karena Allah mengatakan al-wajah ya, dan wajah itu adalah mata qawbihil muwajah yang dipakai untuk menghadap orang, maka eh, telinga itu hanya sebagai batas ya, batas secara umum. Namun kalau ada orang yang telinganya tidak umum ya, misalnya telinganya mundur ke belakang ya, maka tetap ya batasnya tetap di situ, tidak ikut telinga mundur ya. Karena hukumnya diikatkan dengan wajah, bukan diikatkan dengan telinga ya, bukan diikatkan dengan telinga, bukan dikaitkan dengan telinga. Kemudian para jamaah sekalian mengenai ya, jadi kita sudah yakin bahwa kita sudah tahu bahwa kita wajib untuk mencuci seluruh wajah ya. Bagaimana dengan rambut-rambutnya ya? Jadi semua rambut ya yang tumbuh di wajah harus dicuci ya, harus dicuci. Rambut alis ya, bulu mata ya, kumis ya, al-anfaqah ya di sini ya, al-aridan ya, as-sibalan ya, kumis di sini ya, atau kumis yang turun di sini ya. Berdasarkan panjang kumisnya sampai turun seperti itu namanya sibalan ya. An-nafakain, pokoknya semua jenis rambut ya. Selain yang kita akan sebutkan, maka itu wajib untuk dicuci luar dalamnya. Dicuci luar dalamnya. Ya, seperti kita katakan tadi, tidak mesti 100% yakin bahwa air itu sudah sampai. Tapi kita bisa ya 90% yakin bahwa air sudah sampai di seluruh ya bagian luar dalam dari rambut. Kecuali ya, kecuali jenggot yang lebat ya. Kecuali jenggot yang lebat. Jadi ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah jenggot yang lebat. Itu tidak wajib ya. Kalau jenggotnya di bagian wajah ya. Jenggot yang lebat itu tidak wajib untuk dicuci bagian dalamnya. Jadi tidak mesti Anda memasukkan tangan Anda, kemudian kucek-kucek ya, sampai yakin bahwa air itu sudah masuk ke seluruh bagian dalam dari jenggot. Ya, itu jenggot laki-laki ya. Jadi yang wajib adalah hanya bagian luar jenggot saja. Bagian dalamnya itu disunahkan untuk di apa di diusap atau dibasuh. Tapi wajibnya adalah bagian luar saja. Kemudian yang kedua ya, kalau ada rambut yang tumbuh di wajah dan bagian itu lewat dari bagian kepala. Misalnya ada orang jenggotnya panjang banget sampai sini, ya, ya. Jadi bagian luar itu ya yang sudah lewat dari wajah itu tidak wajib untuk disela-sela, tapi hanya wajib untuk disapu bagian luarnya, ya. Disapu saja bagian bagian luarnya dan tidak wajib untuk disela-sela sehingga air seluruh air itu masuk ke dalam jenggotnya tersebut. Mungkin ada yang bertanya, ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan wanita yang ada jenggotnya, ya, bagaimana dengan wanita yang ada jenggotnya? Para ulama mengatakan bahwa wanita yang berjenggot itu adalah hukumnya jarang ya, wan nadir la hukmalahu. Makanya yang sesuatu yang jarang itu biasanya jarang diberikan hukum khusus. Jadi dia harus
mengikuti hukum rambut secara umum, yaitu adalah wajib untuk dicuci luar dan dalam, ya, luar dan dalam. Wajib untuk dicuci luar dan dalam. Kemudian para jamaah sekalian, ya, kan kita tadi mengatakan bahwa kalau jenggot lebat itu hanya wajib untuk dicuci bagian luarnya saja. Tapi kalau jenggot tipis, ya, jenggotnya tipis, ya, tipis banget, kayak jenggot saya ini tipis, yang wajib itu dicuci luar dalamnya. Jadi kalau kalau kita lihat, ya, rambut secara umum, ya, rambut-rambut yang tumbuh di wajah itu harus dicuci luar dalam. Kalau jenggot tipis harus dicuci luar dalam. Kalau ada jenggotnya perempuan tipis atau tebal harus dicuci luar dalam. Kalau ada jenggot yang tipis, ya, harus jenggot laki-laki, ya, harus dicuci luar dalam. Tapi kalau jenggot tebal, ya, tidak mesti dicuci bagian dalamnya, cukup bagian bagian luarnya saja, ya, bagian luarnya saja. Tapi bagaimana dengan, mungkin Anda bertanya, ya, tapi bagaimana membedakannya, Ustadz, ya? Jenggot tebal dan tipis itu cara membedakannya bagaimana? Para ulama memberikan, ya, memberikan kaidah bahwa eh, tebal itu, ya, kalau Anda bicara dengannya pada jarak orang normal berbicara, ya, 1 meter, 1,5 meter, Anda berbicara dengan orang itu jaraknya 1 meter, ya, biasanya. Kalau Anda berbicara pada jarak Anda normalnya orang itu berbicara, ya, Anda melihat ke jenggot itu tidak kelihatan kulit bagian dalamnya, maka itu adalah tebal. Ya. Tapi kalau kelihatan kulitnya bagian dalam itu, ya, maka itu dianggap adalah jenggot yang tipis, ya. Jadi maka itu tadi, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan wajah, ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tangan, ya, yaitu rukun wudhu yang ketiga, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.